membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yakni langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Aulia Putri. Waktu dan layar kami persilahkan. Tes, suaranya masuk gak? Masuk Kak. Ada. Aku izin share screen ya. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah login Zahirnya? Nah, kali ini kita bakal lanjutin yang kemarin ya. Ke pertemuan pertama filenya. Flow system. Oke. Nah, karena kemarin aset sudah dimasukkan, sekarang kita masukin hutang dan piutang. Ini apa? Jadi teman-teman bisa masuk ke Zahirnya. Nah, selanjutnya ada di bagian kanan itu tanda kayak user atau gambar orang lah salah katanya. Nah, itu di saldo awal ada piutang sama utang usaha. Nah, tapi sebelum ke sini, teman-teman masuk ke data master dulu, ke data kontak. Sebentar. Aku keluar dulu.
Nah, teman-teman, kenapa sih ke data kontak? Karena kita mau masukin nama-namanya dulu. Nah, di sini tuh kakak masih bahasa Inggris, kita ganti dulu. Kita masuk ke data master ya, di data kontak. Buat teman-teman yang kalau misalnya di laptopnya nggak mau bolak-balik nanti ke Zahir, nanti ke Excel-nya gitu. Nah, teman-teman bisa klik tanda Windows sama tanda panah ke kanan atau ke kiri boleh. Nah, jadinya nanti mereka berdampingan gitu. Tapi kalau kakak nggak bisa kanan kiri karena posisinya lagi share screen. Nah, di sini ada teman-teman bisa klik buat baru. Suaranya kedengeran nggak? Jelas nggak? Takut nggak kedengeran? Jelas, Kak. Tes. Jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Kita klik buat baru. Nah, ini namanya bisa lihat di hutang. Itu ada bengkel Ernawan. Berarti masukin bengkel Ernawan. Nah, ini bisa nih pilih mau pelanggan, pemasok, karyawan, penjual. Makanya bedanya kalau misalnya yang udah pernah belajar Zahir offline, itu dia kan per data masing-masing ya. Kalau misalnya hutang kayak gitu. Kalau yang online ini dijadikan satu data kontaknya. Kita karena hutang berarti pemasok. Kodenya V001 ya. Data lain kode kontak V001. Nah, teman-teman bisa simpan. Ya. Oke. Kalau udah, kenapa? Kenapa tadi ada suara? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Buat baru. Nah, ini Merdeka Dealer ya namanya. Kita kode kontaknya ada yang di kode itu kan daftar hutang ya. Sebentar, aku share screen. Ganti ke satu dulu deh. Nih, ini kan ada nih di bagian hutang. Terus kalau tadi kan V001, sekarang V002. Merdeka Dealer. Gitu. Kita ganti lagi share screen-nya. Nah,
Ini enaknya kalau misalnya teman-teman udah kantornya pakai ini, nanti bisa masukin di sini gitu. ID pajaknya dan lain-lain. Pokoknya bisa dimasukin alamat, terus nomor telepon, email gitu. Itu buat database sebenarnya. Udah. Teman-teman bisa lanjut ke piutang. Nah, kalau yang piutang ini kan dia bukan pemasok. Pelanggan ya kalau piutang. Nah, kode kontaknya diganti jadi C001. Nanti jangan terkecoh di bagian piutang itu kan dia ada 2 data piutang, tapi sebenarnya nama customer-nya sama, jadi bisa lanjut ke Bapak Rudi. Bapak Rudi. Kalau buat teman-teman yang mau cepat, nggak usah diketik lagi, jadi bisa di-copy dari spreadsheet-nya. C002. Nah, kode C002 itu istilah kata dari customer kedua. Kalau tadi V001 berarti vendor, artinya pemasok. Oke, bisa. Sampai sini ada yang ketinggalan? Sudah. Kak, Apa? yang hutang tadi apa ya? Pemasok cuman pemasok ya, Kak? Yang hutang tadi. Iya, kalau hutang pemasok. Karena kan kita yang hutang. Kalau pelanggan itu dia piutang. Oke. Oke, kita lanjut ke tadi ya, saldo awal piutang atau utang usaha dulu deh, utang usaha dulu. Utang usaha. Nah, nanti tampilan kayak gini nih, mengisi saldo awal utang usaha. Klik buat baru. Oke. Tadi kan kita udah masukin ya. Namanya Bengkel Ernawan. Bengkel Ernawan. Nomor fakturnya, kalau nomor fakturnya yang INV 001. Itu singkatan dari invoice 001. Nomor sales order, karena kita nggak ada sales ordernya, di datanya cuma langsung invoice, berarti masukin invoice aja. Sales order tuh kayak misalnya kita melakukan pembelian, tapi
kita melakukan pesanan penjualan dulu gitu. Nanti mereka ngasih faktur, bukan faktur sih, kayak lembar sales ordernya SO gitu ke kita. Nilai utang usahanya 3 juta. Kak, kenapa nggak tanggal dulu? Karena tanggal lebih panjang. 20 Desember 2012. 20 Desember 2012. Oke. Kalau udah, simpan. Strength. Oke. Nah, Merdeka Dealer sekarang. Masukin Merdeka Dealer. Merdeka. Oke. Sekarang invoice kedua. Nilainya itu 50 juta, gede juga ya. 50 juta. Tanggalnya 21 Desember 2012. Cantik tanggalnya. 21 Desember 2012. Simpan. Oke. Kalau udah kita silang, takut ke stop share screen-nya. Oke, bisa. Kalau udah, kita lanjut ke piutang. Oke, piutang. Sama kayak tadi, klik buat baru. Pelanggannya atas nama Daud Sulaiman. Daud Travel. Nah, invoice-nya invoice 001. Receivable value. Receivable value itu artinya nilai piutang. Ini bahasa akuntansi. 7.400.000. Kalau teman-teman, nah ini tanggalnya 12 Desember 2012. Kalau teman-teman pas lagi kuliahnya pakai bahasa Inggris, itu sih lebih bagus. Karena bahasa Inggris akuntansi sama bahasa Inggris percakapan atau pelajaran bahasa Inggris beda. 12 Desember 2012. Oke. Ready. Tidak dapat ditemukan. Kenapa, guys? Nah, transaksi ini sedang diproses dan membutuhkan waktu. Oke, siap. Oke, kita dari awal lagi. Invoice 001. Desember. Nilainya 7.400.000. Nah,
Oke, sambil loading, teman-teman bisa lanjut ke invoice kedua sama invoice ketiga. Sebenarnya enaknya kalau misalnya online sih banyak ya. Kemarin kakak juga udah jelasin ya. Terus juga kelebihan dari online tuh, kalau misalnya kita udah berlangganan nih ya, kalau offline kan dia cuma satu user. Kalau yang online itu kalau kita udah berlangganan, jadi bisa beberapa user yang login. Jadi ketika misalnya atasan mau punya akses bisa. Terus misalnya tim kita tuh tim kerja ada yang mau aksesnya juga bisa gitu. Tapi nggak semua orang bisa dikasih akses ya, karena kan ini bersifat penting ya. Recording guys. Oke. Maaf ya, kakak lagi reload dulu. Tara. Ya. Oke. Tapi setelah kalian masukin saldo utang usaha dan piutang usaha, ada trouble? Ada Kak, sama kayak gitu. Tahu Kak, nggak bisa-bisa. Oh, nggak bisa-bisa. Bacanya apa kalau kalian? Sama kayak kakak tadi. Oke. Sebentar ya. Lagi. Oke, kita share screen lagi. Mohon maaf tadi keluar.
Seperti ya, kita share screen lagi. Oke. Ya. It's still loading. Lah, kenapa dia keluar lagi? Nah, oke. Ah, kenapa ya dia keluar-keluaran ya? Sebentar ya. Oke. Ini udah bisa. Diulang lagi. Tadi itu udah travel. Udah travel invoice ke 1. Oke. Nah, nilainya itu 7.400.000. Tanggalnya 12 Desember 2012. Iya benar. Tanggalnya cantik. Save. Teman-teman, error nggak Zahirnya? Halo? Error, Kak. Error. Serentak error. Ya di aku juga nggak bisa disimpan Kak, kayak tadi punya Kakak. Keluar-keluaran nggak? Kalau keluar nggak, Punya aku keluar-keluaran ya. Khawatirnya lagi ada gangguan dari Zahirnya nih. bisa gitu. Oh. Aku masuk ke satu yang lagi sebentar. Kalau misalnya nggak masuk juga, berarti kemungkinan Zahirnya lagi error.
Coba ya. Sekali lagi masuk. Kalau misalnya emang nggak masuk, kita beralih materi aja. Ini yang mana ya? Oh, oke. Nah, teman-teman bisa masukin ke hitung usaha ya. Nah, kebetulan ini, kalau ini yang udah selesai jadinya ya. Karena tadi trouble. Nah, teman-teman bisa masukin buat baru. Pilih pelanggannya, Daud Travel. Invoice-nya ke 1. Desember. Tanggal 12. Oke. Nah, kalau kakak kan udah masukin nih, kakak ganti invoice-nya. Invoice-nya kan ke 005. 7.400.000. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa simpan. Coba diulang lagi. Buat teman-teman yang tadi gagal, coba di close, terus masukin ulang. Dan tadi kakak juga trouble tuh. Dari saldo awal, nih, piutang, buat baru. Buat baru. Kalau tadi kan Daud Travel, yang nomor pertamanya. Yang kedua, Daud Travel. Nah, ini invoice ke, harusnya kedua ya, tapi kalau kakak kan udah pakai input ya. Ini akun yang satunya lagi, karena tadi akun yang sebelumnya gagal masuk terus. 2000. Tanggal 15 Desember. Oke. Receivable value-nya 3.100.000. Kalau udah, simpan. Tara. Oke. Yang ketiganya dimasukin juga ya, Bapak Rudi. Kalau kakak kan udah masukin ya. Terdouble dia. Kalau teman-teman kliknya buat baru, kalau kakak kliknya edit. Nah, pelanggannya Bapak Rudi, tanggalnya 28 Desember 2012, invoice-nya ketiga. Nilainya 2.200.000. Sampai sini ada yang trouble lagi? Satu, 2, 3, 4. Ada yang trouble lagi, Tah? Kak, yang masukin Bapak Rudi, Kak, nggak masuk-masuk. Bapak Rudi nggak masuk-masuk. Iya. Coba di close.
masukin lagi. Atau di refresh apa sih URL-nya. URL tuh maksudnya ini. Nih. Di sininya nih. Dipilih apa sih yang tanda reload, di reload. Halaman webnya di reload. Ini. Selain Kasara, ada yang trouble. Ada Kak. Kenapa tuh? Sama begitu. Ini lagi diusahain. Lagi nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, biasanya sih kalau kayak gini nih kan dia online ya. Bisa jadi karena harus di-reload. Sejauh kakak make sih emang kalau misalnya nggak bisa disimpan, itu kakak reload. Nah. Kak Sarah udah bisa? Belum, Kak. Masih. Apa mungkin pengguna baru, Kak, ya? Jadi, enggak sih. Maksudnya kayak gimana pengguna baru? Enggak, aku mikirnya mungkin pengguna baru, jadi agak masih inilah maksudnya. Harus beli datanya gitu. Oh iya, paham. Tapi kayak enggak sih. Emang karena apa sih ya? Dari akunnya mungkin. Loading. Webnya loading. Tapi teman-teman masih trouble-nya di Bapak Rudi apa Daud Travel? Bapak Rudi, Kak. Kalau misalnya di Bapak Rudi nggak apa-apa, nanti dilanjut aja ke transaksinya. Ya. Karena kan Bapak Rudi dia nggak ada transaksi sebenarnya, cuman ada pemasukan saldo awalnya aja. Gitu. Tapi yang penting diingat, kalau belum masukin daftar piutang. Nah, sambil memberikan jeda kepada webnya ya kan, biar bisa nginput lagi daftar piutangnya, teman-teman bisa buka transaksinya gitu. Nah, sekarang kita tuh mau masukin transaksi perusahaan jasa.
sebelum ke transaksi, teman-teman bisa masuk ke data master. Kita masuk ke data produk. Nah, kan jadi sebenarnya ini kan udah kakak input, tapi nggak apa-apa, abaikan aja. Kalian bisa klik buat baru. Sebenarnya pengennya masuk ke login yang tadi tuh, email yang sebelumnya. Tapi dia trouble. Nah, nama produknya ini karena kita lagi tadi kasusnya sewa mobil, jadi klik aja sewa mobil. Kode produknya ya ikutin kode produk sana aja. Karena ini kan jasa sebenarnya. Oke, pilih satuan dasar, kosongin aja. Harusnya day. Tapi nggak apa-apa, kosongin aja. Pilih kelompok produk. Iya, dia loading. Nah, teman-teman bisa, nah pilih kelompok produk ini kan tadinya cuma produk doang ya. Teman-teman bisa masukin jasa. Caranya, ada tanda ini nggak sih? Nah, nih. Ya, nggak bisa. Mouse. Highlight. Nah, nih. Di tanda kayak apa sih namanya? Yang buat nyari gitu. Bulat-bulat tuh. Kayak raket. Nah, teman-teman bisa klik buat baru. Jasa. Nah, karena ini bukan produk, teman-teman bisa nonaktifkan control stop. Saya membeli produk, di off-kan juga. Saya menjual produk, oke. Nah, ini biarkan kosong aja. Enggak, deng. Akun penjualan itu pendapatan jasa. Retur penjualan kosongin aja karena kita belum buat daftar akun retur penjualannya. Kalau udah, klik simpan. Kebetulan kakak udah buat, kakak nggak simpan lagi. Gitu. Ada yang ketinggalan? Ya? Hilang. Oke. Tadi itu adanya di data master, data produk. Buat baru. Nah, ini dia. Nah, nanti pilih produknya jasa. Pemasoknya kosongin aja, karena kita kan nggak ada pemasok. Harga jual, harga beli. Sebenarnya kalau misalnya harganya konsisten, teman-teman bisa masukin. Tapi kalau misalnya harganya kita misalnya berubah-ubah nih, itu nggak usah dimasukin. Lainnya, kebetulan kan kita nggak ada pajak ya, kalau untuk yang jasa. Jadi nggak usah. Tapi kalau misalnya yang produk, itu ada PPN.
Kalau udah, klik simpan. Sewa kendaraan aja deh kakak gantinya. Karena kakak udah masukin sewa mobil. Kalau udah, simpan. Ada yang trouble atau ada yang kendala, ketinggalan? 1, 2, 3, 4. Tidak muncul Kak, Chef. Teman-teman kalau misalnya mau nanya, nanya aja. Kenapa? Halo? Tadi ada yang ngomong? Iya udah Kak. Udah. Oke. Nah, kalau udah, kita close. Kita masuk ke penjualan. Kenapa penjualan sih, Kak? Karena transaksi pertamanya penjualan. Oke. Guys, transaksi pertamanya sewa ruko. Berarti kas dan bank. Mohon maaf, salah. Kas dan bank. Ya, dia loading. Kan. Masya Allah. Teman-teman kalau misalnya pelatihannya mau sambil nonton atau makan, nggak apa ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ketinggalan aja. Karena kakak juga tipikal orang yang nggak bisa maksudnya nggak bisa monoton serius itu. Pengeluaran, klik pengeluaran. Nah, dibayar sewa ruko kepada Bapak Armedius. Kita bikin lagi aja. Pilih penerimanya Bapak Armedius. Tapi kalau teman-teman belum masukin, nggak usah ke data kontak ya. Nanti biasanya di sini nih, kalau kakak kan udah dimasukin, jadi tinggal klik yang ini, yang ada centangnya. Tapi kalau belum dimasukin, nanti biasanya ada tulisan ditambahkan gitu, tanda tambah, klik itu. Nah, terus pilih deh dari akun mana gitu, karena nominalnya besar kan ya, 20 juta. Itu nggak bisa pakai kas kecil, melalui kas. Berarti pakai kas. Nomor referensinya. Kalau ada nomor referensinya boleh, tapi kalau misalnya kita nggak punya nomor transaksinya sendiri, ya berarti pakai yang dari sini aja. Tanggal nih 1 Januari 2013. Biasanya kalau misalnya teman-teman yang udah pernah magang atau sekarang misalnya lagi sambil kerja, itu biasanya suka narik rekening koran. Nah, nomor transaksinya itu, nomor referensinya itu pakai nomor transaksi di rekening koran gitu. Karena kan biasanya kita bikin mutasi ya. Pilih akunnya. Ini untuk 1 tahun ke depan. Bebas, kalian mau anggapnya sewa dibayar di muka atau beban sewa. Kenapa gitu, Kak? Harusnya kan sewa dibayar di muka. Karena kalau untuk pencatatan sewa itu sendiri bisa 2.
pendekatan beban atau harta. Baik lagi ke dasar akuntansi. Ini 20 juta. Oke. Ayo. Nah. Pilih akun. Nah, ini satu aja, nggak usah dua. Ini buang aja. Kalau udah, simpan deh. Kalau pendekatan beban berarti nanti ketika pertama kali nyewa itu masukinnya ke beban sewa. Tapi nanti ketika penyesuaian beban sewanya di kredit, sewa diberi mukanya debit. Nah, berhasil ditambahkan. Tapi kalau pendekatan harta ya kayak gini. Masukinnya sewa diberi muka dulu, di debit, nanti pas penyesuaian beban sewanya yang di debit. Kalau pendekatan beban kan beban sewanya di kredit kalau penyesuaian. Gitu. Kalau bingung dengan penjelasan kakak, abaikan aja. Disewakan mobil Kijang. Nah, ini transaksi kedua, tanggal 3 Januari 2013. Disewakan mobil Kijang Innova selama 10 hari oleh karyawan KD dengan nilai sewa per hari sebesar 200.000 atas nama Bapak Sutoyo secara kredit. Berarti kredit ya. Ada uang mukanya 800.000, ditransfer lewat bank dan sisanya dibayar saat pengembalian mobil. Kita ke penjualan. Ya, door. Sama. Oke. Nah, keluar lagi. Ke aulnya keluar. Nggak bisa-bisa, Neka. Jaringan kayaknya ya.
Oke, masuk lagi. Apa ya? Kita klik. Nah, share screen dulu. Alhamdulillahnya aku tenang. Penjualan. Kita klik penjualan. Oke. Faktur penjualan. Sebenarnya transaksinya dikit. Kalau internetnya stabil. Semoga kelar hari ini. Oke. Penjualan. Kak, Afwan, itu share screen-nya belum kelihatan. Hah? Udah. Udah kan? Udah muncul share screen-nya. Masih Share proses. screen-nya. Oh, proses. Ya, aku udah muncul. Udah tampil? Belum, Kak. Ah. Ya, Kak. Nah, Udah. Oke. Nah, kita klik buat baru. Mana tadi? Selama 10 hari oleh karyawan KD, tapi yang nyewa itu bukan Toyo. Jadi yang melayani itu, yang melayani penyewaan mobilnya adalah KD, si karyawannya Sutoyo. Bapak Sutoyo. Nah, kalau misalnya kalau kan udah ada nih, tinggal klik. Tapi kalau teman-teman pasti nanti ada tanda tambah lagi. Gitu. So, nah ini yang kakak bilang, walaupun dia udah bayar lunas, nanti teman-teman masuknya ke faktur penjualan aja. Nanti bisa diklik centang lunas. Tapi kalau belum lunas, jangan dicentang. Nomor referensinya, ya abaikan aja. Nanti dia keisi sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman punya nomor sendiri, ya nggak apa-apa. Tanggal 3 Januari 2013. Oke. Nomor referensinya teman-teman bisa ngikutin yang sana. Kalau kakak udah kepake nomor transaksinya, jadi kakak ganti. Deskripsi setelah mau diisi atau enggak. Kalau enggak, nggak apa-apa. Produknya, karena sewa berarti sewa. Kalau teman-teman kliknya sewa mobil ya. Kalau kakak kan sewa kendaraan. Ya. Oh, kamu lama sekali. Oh, aku lama. Oh. Nah, oke.
Jumlahnya teman-teman bisa ganti jadi 10 hari atau 10 piece. Harusnya hari ya, tapi biar cepet aja. Mana nih? Harga satuannya 200.000. Nah, nanti dia auto 2 juta. Begitu. Nah, ini uang muka. Biasanya kalau kita pakai pakai aplikasi yang offline, terus nginput transaksinya di sana, di offline, nanti uang mukanya suka trouble. Kalau di sini enggak, insya Allah. Insya Allah. Nah, bisa. Kalau udah simpan. Ya. Sering. Oke, kita lanjut. Sekarang dilakukan pengisian kas kecil, transaksi ketiga. Tanggal 3 juga. Gitu. Tapi di transaksi yang sebelumnya ada trouble nggak? Enggak, Kak, udah tersimpan. Oke. Jelaskan, Bang. Subhanallah. Dilakukan pengisian kas kecil sebesar 5 juta oleh karyawan Dewi yang diambil dari kas. Berarti kas dan bank, terus transfer kas. Gitu. Oke. Sambil nungguin ini muncul tampilannya, tapi kakak ingat, itu transfer kas, dari kas dan bank, klik transfer kas. Nah, nanti dipilih dari mananya. Kan di situ ada bacanya tuh, diambil dari kas, diisi ke kas kecil. Deskripsinya pengisian kas. Gitu. Masukin deh nominalnya berapa, 5 juta. Kan kalau kita pakai Excel biasa dia makanya ayat silang ya. Kalau dulu belajarnya kuliahnya waktu masih offline ya, sekarang udah pada online ya kuliahnya. Makanya ayat silang. System. Oke, aku keluarin dulu deh.
Tapi suara kakak masih kedengeran kan ya? Cuman screen-nya aja yang nggak muncul ya? Iya, screen-nya itu nge-lag ya, Kak. Iya, emang nge-lag. Maybe sekarang jam-jam orang pulang. Ya. Oke. Sambil nungguin linknya, teman-teman ada pertanyaan dari transaksi pertama dan kedua atau yang ketiga? Kalau yang ketiga kakak bisa bacain sih sambil nungguin di sininya tampil. Maksudnya kakak bisa arahin menu-menunya. Tadi saya, Kak, bahas penjualan, pas jurnal pertama itu kan menyesuaikan nama tanggal di Excel-nya ya, yang tanggal 1 Januari 2013 itu nggak bisa keterangannya karena periode ini tuh dibukanya tanggal 1 November, terus jadi tanggal berapa gitu tadi. Pokoknya setelah tanggal 1 November 2021 baru bisa. Jadinya mungkin tanggalnya beda, Kak. Saya. Oh, jadi kamu masukinnya November 2021 ya? Iya. Oke. Kakak tahu tuh karena kalian pas kamu nih ya, kamu yang trouble ya, pas kamu daftar itu di bagian nama perusahaan, misalnya Sebirenkar kan, misalnya Sebirenkar, terus bawahnya jenis usaha, nah bawahnya lagi ubah periode, nah itu harus diubah periodenya. Karena ini masih belajar nggak masalah, kakak nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian lagi lomba gitu kan, itu fatal sebenarnya gitu. Oh iya, begitu. Terus ketika kalian misalnya lagi kerja, terus kalian lagi migrasi data-data transaksi kalian nih, transaksi perusahaan dari sistem sebelumnya ke sistem Zahir, nah itu harus bikin dari awal lagi sih gitu. Tapi nggak masalah. Yang penting berarti nanti seterusnya kamu nggak bisa transaksinya nggak bisa tanggal 2013 gitu. Bingung nggak penjelasan kakak? Enggak, Kak. Paham. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi? Lama ya. Udah nggak apa, sekarang sesi bertanya aja dulu deh. Udah mau setengah juga. Boleh seputar Zahirnya atau yang lainnya? Biar nggak kosong-kosong banget ini. Ini biar nggak ada luar sama harus berbayar kayak Zahirnya. Iya, harus dibayar. Kakak kurang tahu ya kalau misalnya yang Zahir nih ya, kakak belum klik berlangganannya, tapi kalau untuk Accurate dia 200.000. Pas awalannya dia bayar 2 juta. 2 juta per 200 ya, lupa. Antara 2 juta sama 200. Nah, kalau jurnal ID itu dia 500 ribuan. Gitu. Kalau kakak kan
kantor kakak tuh makainya Jurnal ID, masih masa percobaan gitu. Tadinya pakai sistem dari kantornya, dari IT sananya. Cuman kakak tim usul buat pakai aplikasi luar gitu. Alhamdulillah. Muncul. Ya, bisa loading. Oke, nah ini yang kakak maksud. Transfer task. Oke. Ganteng dah. Nih, ya loading lagi. Oke. Buat baru. Nah, kalau buat yang printnya sama kakak, maksudnya sama di situ tanggalnya, tanggal 3. Tapi kalau buat kayak tadi yang ada trouble tahun 2021, yang apa-apa. Ganti ke November, Desember. Deskripsinya pengisian, kas kecil. Pilih akunnya, kas. Ya. Kas kecil. Screen layarnya muncul kan ya? Start screen-nya. Yang Muncul. muncul. Oke. Masukin 5 juta. Kalau udah simpan. Alhamdulillah. Oke, sudah. Nah, yang transaksi ketujuh sama kayak tadi nih. Penjualan, faktur penjualan, tapi enaknya Zahir tuh kalau misalnya kita pakai usaha lain nih. Misalnya kayak kemarin, Kak, aku lembaga pendidikan. Tampilannya jadinya kok gini, Kak. Berarti nanti ketika misalnya kalian kantornya itu lembaga pendidikan, itu dia udah auto laporannya berubah jadi laporan nirlaba gitu. Tapi kalau misalnya jasa, nanti tampilannya jasa. Kalau dagang, dagang. Kalau manufaktur. Tampilan laporan keuangannya ya, dan daftar akunnya gitu. Settingan semuanya itu udah sesuai gitu. Minusnya kalau akurat tuh dia lebih cocok ke manufaktur sih sebenarnya kalau akurat. Kalau jurnal ID bagi orang yang awam, karena kan nggak semuanya terbiasa dengan sistem ya gitu. Mungkin misalnya kamu bisa nih gitu, tapi teman kamu belum tentu bisa gitu. Makanya kalau jurnal ID itu lebih gampang dipelajari.
Kalau Zaire sama Ikrat lebih ke orang-orang accounting yang paham sebenarnya. Kalau Skero itu dia berbasis bahasa Inggris full, nggak bisa bahasa Indonesia, sama kayak Mayo. Dokter jalan. Ya. Nah, kita selesaiin transaksi jasa dulu. Tinggal dikit lagi nih, 1, 2, 3, 4. Habis itu kita selesaikan sesi ini. Oke, pelanggan Bapak Antono. Ya, loading. Oke. Nah, dia kan udah lunas ya. Bisa diklik lunas. Iya, pakai akunnya apa nih? Tunai, berarti secara khas. Tanggal 7 Januari 2013. Ingat ya, kalau misalnya emang tadi tanggalnya salah, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Kan masih belajar juga ya. Jenis barang atau jasa itu sewa. Kalau kalian sewa mobil, kakak sewa kendaraan. Tujuh hari, 250.000. 7. Satuan ukurnya nggak ada, Kak. Emang kakak nggak bikin. Tadi kan kita nah, ini langsung bisnis aja. Kalau udah, klik simpan. Gitu. Sebenarnya kalau untuk online, transaksinya jarang trouble sih. Cuman internetnya aja yang harus stabil. Kecuali emang ada gangguan dari webnya. Menerima pembayaran piutang tanggal 13 itu di penjualan penerimaan piutang. Loading dia, guys. Loading. Oke. Penjualan, penerimaan piutang, pembayaran piutang usaha. Tanggal 13. Buat baru, pelanggannya Daud Travel,
dari akunnya pas saja. Ini bisa kalau misalnya teman-teman pakai Giro ya. Tanggal 13 Januari. Kalau di dunia perbankan, kalau kalian dulu pernah dapat dasar-dasar perbankan, itu ada alat pembayaran yang sah itu ya dari rekening bank, giro juga masuk, cek, nomor referensi, udah. Nah, pilih nih. Nah, ini baru muncul. Oke. Dua-duanya apa yang pertama aja, Kak? Kan tuh travel 2 di utangnya. Duanya. Oh, Bapak Sutu. Bapak Sutu. Enggak, Ding. Benar. Yang atas do travel. Do travel. Kalau do travel dua-duanya, karena kan dia nggak nyebutin invoice yang mana. Gitu. Kecuali disebutkan tanggal sekian, invoice sekian, nominalnya sekian. Nah, itu baru. Tapi kalau misalnya nggak disebutkan, berarti dua-duanya. Gitu. Ini bisa kalau teman-teman mau masuk catatan. Kalau udah, simpan. Sabarlah sabar, wahai Aulia. Simpan. Oke, sambil nungguin simpan. Jadi kenapa sih kakak selalu ngebahas tentang Zahir, Ekuret, jurnal ID, Zero gitu. Nah, itu biar teman-teman bisa tahu nih gambarannya. Jadi ketika kalian masuk ke dunia kerja yang emang dari ngerintis dari bawah, dalam artian baru berdiri loh gitu kan. Kalian pelopornya nih gitu kan. Kalian orang yang pertama yang kerja di bagian keuangan itu. Nah, kalian bisa nih ngebandingin pakai sistem apa sih yang enak. Masya Allah. Emang penting sekali. Nah, transaksi yang ke-13 sama kayak tadi. Penerimaan pembayaran. Kliknya yang 1.200.000 gitu. Sambil nungguin loading ya. Ya. Nah, alhamdulillah udah nih. Batal. Kalau kakak nggak batalin karena udah dipakai transaksinya. Oke. Faktur tunggal. Karena kakak udah nginput sebelumnya pemberian usaha. Postingan kebanyakan nih. Kakak hapus dulu. Alasannya
Jangan pindah halaman. Bikin loading. Udah itu aja. Sebenarnya ada transaksi akhir. Cuman takut keburu azan 5.40. Sesi hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutin lagi. Insya Allah besok diusahakan internet lebih stabil. Kakak kembalikan ke panitia. Terima kasih kepada panitia untuk pelatihan hari ini, persiapannya, dan kepada peserta yang udah memperhatikan pelatihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Putri yang telah memaparkan tadi materinya, walaupun ada beberapa sedikit kendala yang mungkin dari zahirnya ini ada nge-lag atau ngebug. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajarinya, yang insya Allah walaupun agak rumit kita akan paham sedikit demi sedikit. Ya, mungkin langsung saja marilah kita tutup acara pelatihan kita pada sore hari ini dengan membacakan ayatul hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian tutup dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ada sesi foto ya, dokumentasi. Jadi teman-teman untuk sebentar bisa dinyalakan kameranya, on cam semuanya yuk. Kak Barok siap ini screenshot atau Kak Sarah? Barok. Barok siap nggak? Gimana Kak Sarah, ada nggak kabar? Oke, katanya udah siap Barok. Dihitung aja. Oke. 3, 2, 1. Ganti gaya bebas. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Cukup lah ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.